Halo, saya Ifik Arifin. Saya Nepa. Selamat datang di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Dokter, apa kabar nih kita? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Akhirnya Sama-sama. kesampaian juga ya dari bulan puasa. Gimana rasanya di mana? Cirebon ya? Iya, Oh, di aman Cirebon di Cirebon. aman. Aman ya. Oke Mbak, kita hari ini bicara tentang teknologi pendidikan dan topiknya adalah flip classroom. Betul ya Mbak ya? Iya. Nah, Mbak Nepa bisa jelaskan sedikit tentang arti dari flip classroom ini apa? Silakan. Kalau secara bahasa flip classroom itu berarti kelas yang dibalik gitu ya. Jadi konsepnya kalau di kelas konvensional kita mengantarkan materinya itu di dalam kelas, kemudian memberikan tugas untuk dikerjakan di luar kelas, maka di flip classroom itu dibalik. Jadi mengerjakan tugasnya itu di dalam kelas, sementara penyampaian materinya di luar kelas. Bisa dengan video misalnya, atau kalau dulu dengan kaset gitu, rekaman kaset. Oh gitu ya. Jadi dibalik, betul-betul dibalik ya. Artinya di rumah atau di mana itu kalau belajar? Kalau yang namanya di luar kelas itu definisinya di mana aja, Mbak? Di luar kelas itu di luar jam tatap muka gitu istilahnya ya kalau kita. Jadi bisa di rumah, bisa di halaman, bisa di perpustakaan gitu. Tapi di luar jam yang tatap muka. Di dalam kelasnya, di jam tatap mukanya kita mengerjakan tugas atau homework-nya itu. Jadi PR-nya dikerjakannya di dalam kelas. Oke, jadi setelah saya dengar ini, berarti artinya flip classroom itu membalik ya? Ya. Yang biasanya kita mengerjakan tugas di rumah, sekarang tugasnya di classroom. Di kelas. Di kelas. Ya. Ya. Kemudian teori-teorinya itu di rumah dengan mendengarkan video atau anything ya, apakah itu rekaman suara gitu ya. Apa penyebab flip classroom ini? Kenapa ada ide ke arah situ, Mbak Nepa? Kenapa idenya muncul begitu? Jadi kalau flip classroom itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang baru gitu. It's not extremely new. Dia udah mulai ada itu sejak tahun 90-an. Dulu disebutnya inverted classroom. Jadi invert, dibalik juga gitu istilahnya. Sekarang kita bilangnya flip classroom. Tahun 2007 ada 2 guru sains di US, Berkman and Sams, yang menemukan bahwa student itu butuh bantuan ketika mereka mengerjakan tugas di luar kelas. Gitu. Jadi di dalam kelas itu berarti ada gurunya ya yang membimbing, yang memberikan segala macam itu ya. Mengasistensi. Jadi kalau studentnya butuh bantuan, ada guru ya tempat dia bertanya gitu. Jadi konsepnya sebenarnya itu. Tahun 2012 kemudian Berkman and Sam bikin buku tentang flip classroom dan jadi hype tuh penelitian seputar flip classroom. Jadi itu sih cost-nya. Nah, setelah pandemi ini, di masa pandemi ini, itu ada perubahan nggak? Berarti tatap mukanya nggak bisa berlangsung di kelas, tapi virtual. Itu apakah masih bisa jalan? Bisa. Jadi kita tetap punya jam tatap muka, hanya kan dilakukannya secara online. Jadi yang online ini bisa kita tugaskan untuk dia mempelajari materi sebelum dia masuk ke dalam kelas yang tatap muka yang kita udah jadwalkan gitu ya. Jadi kan dia belajar dulu materinya online, kemudian dia masuk ke kelas yang tatap muka online dan kita bisa memberikan tugasnya di situ juga secara online. Gitu. Kita bisa bagi menjadi beberapa grup misalnya. Gitu. Jadi tetap dibagi dalam kelompok-kelompok gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian gurunya berputar dari kelompok satu ke kelompok lain, begitu? Ya, kita bisa bikin kalau di Zoom kan bisa breakout rooms gitu ya. Oke, breakout room misalnya. Ya. Oke, jadi ada penelitian juga nih Mbak Nepa yang menyatakan bahwa hasil belajar online itu ternyata lebih tinggi ketimbang
tatap muka. Betul nggak sih? Iya. Kasus sih ya, ada juga yang bilang kalau di blended yang bagus gitu. Blended. Pada akhirnya sebenarnya tergantung konteksnya, tergantung learners-nya, tergantung sarana prasarananya. Jadi nggak bisa juga satu model itu berhasil untuk semua konteks gitu. Jadi Tidak. harus. Oke. Jadi si instructional designer harus tahu persis kapan model ini cocok untuk pembelajaran apa, begitu barangkali ya? Ya, gitu. Nggak semua pembelajaran bisa dilakukan dengan flip classroom. Itu maksudnya? Iya, bisa. Nah, kan begini Mbak Nepa ya, selalu kita lihat berarti sekarang kalau di luar kelas itu kan waktunya fleksibel, jadi ditentukan oleh peserta didik sendiri kapan mereka mau belajar, betul nggak? Iya. Jadi mereka bisa milih mau pagi, mau siang, mau malam, kalau ada waktu mereka baru mengerjakan hal itu. Nah, Iya. itu apakah tidak terkait dengan motivasi mereka? Kita tahu bahwa nggak semua orang bermotivasi seperti itu ya. Jadi ada yang malas barangkali ya, yang tunda, sehingga akhirnya mereka nggak belajar, videonya nggak dipelajari, tapi langsung ke classroom untuk di flip tadi, dan ternyata hasilnya nggak baik. Itu gimana tuh mengantisipasi hal-hal seperti itu? Jadi selain kita memberikan materinya untuk dipelajari di luar kelas, diberikan juga tugas gitu, misalnya untuk meringkas video itu, untuk apa ya, untuk meyakinkan bahwa memang mereka memang mempelajari materi itu. Nah, ada ringkasan yang harus diberikan kembali gitu. Ya, dibuat. Kalau yang copy paste gitu gimana ya? Dia copy dari temennya, kemudian itu Ya, diklaim sebagai tugas dia aja. Iya, nah itu dia. Mencontek ya, cheats itu kan di mana aja ada. Di model pembelajaran konvensional pun cheats itu kan ada juga. Gitu. Gitu ya. Sebenarnya dia bisa juga mencontek tugasnya di luar kelas. Jadi yang bisa kita lakukan memang memfasilitasi belajar. Karena sebetulnya belajar itu adalah otoritasnya students gitu. Cuman learners yang bisa bikin dia belajar. Tapi kita cuma bisa memfasilitasi. Nggak ada hal lain gitu. Ya, jadi fungsi dari pengajar itu sebetulnya udah jadi fasilitator kan, memfasilitasi ya. Itu ternyata nggak mudah juga ya buat fasilitator ya. Artinya dalam melakukan apa namanya pembinaan gitu ya, ataupun mengayomi gitu ya, ataupun hal-hal yang membuat meningkatkan motivasi mereka tentunya. Itu nggak ada kiat-kiat lain yang apa strategi yang Pemberian gitu. Pemberian motivasi itu bisa juga dengan memberikan feedback. Jadi dari misalnya mereka ngumpulin, kan mereka diminta bikin ringkasannya, nanti kita kasih feedback, immediate feedback. Jadi feedbacknya langsung diberikan sehingga langsung nempel gitu istilahnya. Pemberian feedback ini juga akan bikin mereka ngeh bahwa oh ternyata emang kita nih emang belajar gitu ya, bukan lagi liburan online gitu istilahnya. Jadi yang seperti itu juga bisa memberikan motivasi. Yang lain adalah paket instruksional yang lengkap. Jadi instruction itu kan dia sebuah paket ya. Ada mulai dari silabusnya, media, sampai ke assessment-nya. Kalau ini sudah dirancang dengan lengkap, ini tuh bisa jadi motivasi juga buat students, membuat mereka merasa assured, nyaman gitu, yakin bahwa mereka bisa belajar ini karena sudah ada paket instruction yang lengkap itu tadi gitu. Jadi harus dirancang dengan baik sih. Oke, jadi kembali kuncinya ke instructional designer ya. Iya. Gitu ya. Jadi di mana sih belajar instructional designer itu? Kalau belajar formalnya banyak ya, di UNJ ada. Di UNJ ada ya? Ada S1, S2, Di S3 UNJ kita. ada dan bagus loh, ya kan? Iya, bagus. Karena alumni. Oke. Tapi selain itu seharusnya juga kalau kita mau bisa bersaing ya Pak, kita butuh juga sebetulnya program sertifikat gitu. Sertifikat. Iya, instructional designer certificate yang saya pernah tanyakan dulu kan ke Bapak ya. Oke. Maksudnya sertifikat untuk desainer itu? Iya, sebagai Mereka paham dengan
flip classroom misalnya gitu ya? Iya. Ya. Boleh ya, boleh kita kembangkan itu ya, Mbak ya? Iya. Ya. Nah, oke, kalau saya mau tanya lebih lanjut lagi, kalau flip classroom itu ada model-model apa aja gitu? Misalnya yang pernah saya dengar ada eksplorasi, ada penerapan, ada mastery. Itu kira-kira modelnya seperti apa aja, Mbak Nepa? Flip classroom itu bisa ditambahkan dengan berbagai strategi belajar ya. Misalnya kita tambahin dengan problem based learning, bisa juga problem based learning. Problem based learning. Jadi di dalam kelasnya mereka menggunakan strategi problem based learning. Oh, strateginya bisa dicampur-campur gitu ya? Ya, bisa dicampur-campur. Karena kalau secara konsep kan flip itu ya membalik kegiatan. Kayak apa kegiatan itu kan kita bisa gunakan berbagai macam cara. Nah, kalau yang explore, flip, apply, itu berarti mulainya dengan pertanyaan gitu. Jadi kasih pertanyaan, kemudian ini di luar kelas ya. Jadi inquiry based learning dong. Tanya dulu ya. Pertanyaan dikasih pertanyaan sama gurunya, kemudian mereka explore dan construct the knowledge gitu ya. Lalu baru di flip, baru dikasih materi gitu. Jadi dikasih pertanyaan dulu, cari dulu, baru dikasih materinya, kemudian dikasih apply-nya itu dikasih case di dunia nyatanya. Gitu. Oke. Seperti itu. Menarik ya, mestinya kita coba juga ya. Saya belum pernah nih nyoba flip classroom ini ya. Saya pakai, karena kan disertasi saya cuma ini ya. Disertasi saya itu flip blended untuk mata kuliah aplikasi komputer. Sudah diterapkan ya? Udah diterapkan. Udah uji coba kan. Sudah ya. Sampai formatif. Hasilnya bagus. Dosennya juga bilang menyenangkan gitu. Kalimatnya itu menyenangkan. Jadi untuk dosen sendiri itu bukannya beban tambahan ya? Iya. Gitu. Ini malah menyenangkan. Beban mereka mestinya ya? Iya. Nah, video-video ini yang buat siapa? Dosennya atau instructional designer? Video pembelajaran itu harusnya yang bikin itu tim. Jadi ada ahli materinya, ada ahli medianya juga, ada ahli desain instructionalnya juga gitu. Ini nggak sembarangan juga ya bikin? Iya, harusnya tim. Ada ahli multimedianya barangkali ya? Iya, ada ahli multimedianya juga, desain grafisnya gitu. Kalau kita coba-coba juga boleh. Ya, nanti kan lama-lama revisi, mungkin kita bisa belajar dari situ ya. Iya. Oke. Nah, kalau flip classroom ini ada nggak hubungannya sama taksonomi Bloom? Kita kan sering diajarin tuh dulu ya, taksonomi Bloom itu dari mulai yang paling bawah ya, lower level hierarki sampai ke higher level education. Itu ada hubungannya nggak dengan flip classroom ini? Ya, ada satu grafis ya yang dipropos sama Snyder di penelitiannya. Dia itu flip classroom itu dia seperti ya membalik taksonomi Bloom gitu. Jadi taksonomi Bloom kan segitiga gitu ya. Nah kita tuh kalau di flip tuh jadi kayak begini gitu. Iya. Piramid kan dibalik. Iya, seperti dibalik ya. Jadi mulai dari yang paling atas itu kan C1, C2 di dalam kelas, di luar kelas, kemudian yang kreativitas itu bukan dimulai ya? Iya. Kemudian dia pergi ke bawah gitu ya? Terus, iya. Jadi yang rumit-rumitnya itu di dalam kelas dengan pendampingan dan asistensi dosen atau guru. Hasilnya, saya kan wawancara juga ya student saya yang ikut dalam penelitian saya kemarin itu, dan mereka memang senang gitu. Kegiatan di luar kelasnya tidak rumit karena hanya menonton video dan membuat ringkasan. Dan di dalam kelas tugas-tugasnya pun masih di asistensi gitu. Jadi mesti ada bantuan. Bisa nggak misalnya kalau di luar kelas itu mereka ngumpul bareng sambil ngopi, sambil diskusi gitu? Bisa nggak ya? Bisa ya kali ya? Bisa. Tinggal didesain aja aktivitas di luar kelasnya mau seperti apa. Jadi karena kalau di rumah kan mungkin boring ya kalau terus-terusan belajar sendiri mandiri di rumah, atau mungkin mereka dengan setting walaupun bisa berkolaborasi setting, tapi kalau ketemu di kafe mereka bisa lebih kreatif barangkali lebih. Iya, bisa. Jadi ada juga yang dia tuh konsepnya gini Pak, belajar materinya dulu di luar kelas, belajar materinya dulu di luar kelas, kemudian ngerjain tugas di dalam kelas, lalu nanti ada pendalaman lagi di luar kelas. Kita bisa kasih dia project,
yang bisa dikerjain kelompok gitu. Jadi ada 3 tuh, ada di luar, di dalam, sama di luar lagi gitu. Bisa juga begitu. Nah, kalau ada sisipan seperti kompetisi, itu bisa nggak dimasukkan strategi menggunakan kompetisi supaya menumbuhkan motivasi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita kasih, tadi kan tugas-tugas itu yang sifatnya berkompetisi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Bisa banget sih. Kalau sekarang saya biasanya pakainya Kahoot ya. Jadi Kahoot itu web untuk kayak kuis gitu. Iya, nanti pertanyaannya ditaruh di layar gitu, di LCD projector, terus mereka online, terus jawab. Nanti muncul juga skornya yang paling tinggi siapa, juaranya siapa. Oke, gitu. pakai skor gitu ya. Iya. Yang menang dapat hadiah gitu ya. Iya, biasanya gitu. Saya kasih pulpen gitu. Oh, kasih pulsa. Buat seru-seruan aja. Jadi ini salah satu strategi juga ya. Iya. Jadi kan ada student engagement barangkali ya. Student engagement itu adalah keterlibatan si peserta didik dalam Flip Classroom ini. Itu kira-kira berapa persentasenya dari, katakanlah dari 10 orang yang belajar di Flip Classroom ini, kira-kira berapa persen yang engage itu ya? Kalau dari pengalaman saya, itu kayak hampir semuanya sih engage, tapi dengan level yang berbeda-beda gitu mungkin ya. Jadi ada yang asik banget gitu dengan aktivitasnya, ada yang asik tapi bingung gitu ya. Ada mungkin merasa ini terlalu mudah, jadi ya udah cepat aja nyelesain tugasnya gitu. Kalau yang saya lihat dari riset saya kemarin sih semuanya involved. Ya. Ini harus heterogen atau homogen orang-orangnya? Homogen. Enggak gini. Tergantung juga dengan rancangannya sih. Bisa juga dirancang untuk kelas yang homogen gitu. Atau dirancang untuk kelas yang heterogen bisa. Kan dia konsepnya biasanya lebih susah kan karena latar belakangnya beda ya. Kemudian berarti mungkin nanti seperti materinya dibuat jadi lebih luas gitu mungkin range-nya, karena kan ada yang jago banget, ada yang enggak banget gitu kan. Jadi tinggal disesuaikan. Yang jago banget dia harus memberikan sedikit ilmunya ke yang kurang. Ya nanti bisa strateginya bisa pakai peer teaching gitu. Bisa juga. Oke, ya itu dia motivasi, ya. Mungkin kunci katanya di motivasi, engagement tadi ya, kemudian eksplorasi, mastering, penerapan, banyak juga ya kunci kata yang ada di penerapan Flip Classroom ini. Ya. Kalau menurut Mbak Nepa sendiri, kira-kira pendidikan tinggi ataupun sekolah-sekolah ini minatnya seberapa tinggi untuk mengimplementasikan Flip Classroom ini aja sekedar kalau saya nggak salah kemarin saya baca Dirjen Pendidikan Tinggi ya, sepertinya Dirjen Pendidikan Tinggi sih, kayaknya nggak mungkin menteri, yang mengatakan bahwa sebaiknya perguruan tinggi menerapkan Flip Classroom gitu. Jadi mungkin akan mulai digalakkan tuh penerapan Flip Classroom, tapi mungkin kata kuncinya adalah kalau mau bikin Flip Classroom tuh instruction-nya harus dirancang dengan detail. Jadi kayak per menitnya mau ngapain tuh harus dirancang sih. Oh gitu? Nggak bisa, iya. Detail sekali ya, tajam sekali. Karena mereka ada aktivitas yang mereka dilakukannya di luar kelas. Jadi harus sedetail itu gitu kalau mau bikin silabusnya. Ya, kayaknya kita sudah hampir membahas semua aspek. Mungkin ada lagi yang masih mau disampaikan Mbak Nepa tentang Flip Classroom ini, karena tentunya kita akan, kalau setelah dapat ilmu dari Mbak Nepa ini akan kita terapkan gitu ya, akan kita coba sebagai pengajar. Tentunya saya pribadi sih tertarik untuk coba ya, untuk coba. Ada aspek-aspek lain? Yang tadi kayak kita belum bahas tentang dosen ya Pak ya, atau pengajar gitu. Kalau dia online bagaimana gitu ya. Biasanya kan ada fee, ada insentifnya dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mengadakan online learning, instruction itu
yang menginisiatif gitu ya, itu seharusnya inisiatif dari pengelola program, bukan dosen. Stakeholder. Iya. Ya. Jadi yang kayak nih dosennya dikasih fee berapa kalau dia harus online tiap hari gitu, itu nggak akan ada masalah ketika yang bikin itu adalah pengelola program gitu. Jadi kalau gitu pengetahuan flipped classroom ini juga harus diketahui oleh stakeholder ya barangkali ya. Iya. Mereka bisa mendukung agar pembelajaran ini memberikan hasil yang lebih baik gitu ya, lebih optimal gitu barangkali. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Nepa, kita udah Terima kasih Pak Ivi. Akhir di sini. Biasanya kalau kita ngomong-ngomong ringan ini, bincang-bincang ringan ini, kita pakai salam kompeten terakhirnya gitu ya. Oke. Kayak gimana Salam tuh? kompeten gitu ya. Oh, Kita gini mulai aja. ya. Okay. Ya. Salam Salam kompeten. kompeten.